Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsakan tadbir wa ma qama bi ghairuka an kalakakum bihi li nafsik. Bebaskan dirimu dari tadbir. Tadbir mengatur. Enakkan, istirahatkan dirimu dari untuk mengatur dirimu. Bidang ekonomi, bidang lain-lain, soal sandang, soal pangan, soal papan dan lain-lain. Jangan kamu atur sendiri, jangan merepotkan diri, kangelan ngatur semuanya itu. Sebab hal-hal yang sudah ada yang kompeten mengurusnya, kamu jangan campur tangan. Hal-hal yang sudah diurus dan sudah dirampungkan oleh lain, jangan campur-campur. Bidangmu kewajiban masih banyak sekali yang harus dikerjakan. Dan semudahnya tadbir itu mengatur, misalnya soal ekonomi, soal makan itu sudah diatur dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang pun di bumi termasuk manusia melainkan Tuhan yang beri rezeki, dan Tuhan Maha mengetahui tempat tinggalnya dan tempat berlindungnya. Daabah barang hidup yang ada di bumi, mestinya yang ada di bumi dan juga yang ada di luar bumi, itu semua Allah illa Allah rizquha. Tidak ada kecuali hanya Allah yang menanggung rezekinya. Tidak ada selain Allah yang menanggung rezekinya. Jadi kalau rezekinya sudah ditanggung Tuhan, dicukupi Tuhan, kok ikut cawe-cawe soal yang sudah dicukupi itu, pertama tidak ada gunanya. Sebab dia masih ada tugas dan kewajiban lain. Kedua itu namanya menghasab haknya lain, kompetensi lain, yaitu haknya Tuhan. Tuhan yang mencukupi, kok campur-campur. Dan semua makhluk yang hidup soal rezekinya sudah dicukupi oleh Tuhan. Jadi manusia tidak perlu memikirkan soal rezeki. Yang ditanggung oleh Allah Ta'ala rezeki itu ada dua, yaitu rezeki primer, yaitu rezeki yang kalau tidak ada itu tidak bisa hidup. Ini yang ditanggung Tuhan, terbatas. Adapun lainnya itu tidak ditanggung Tuhan. Ini umumnya mengenai banyak dan sedikitnya yang dibutuhkan manusia, relatif sekian kurang, tidak ada batasnya. Jadi yang ditanggung Tuhan yaitu rezeki yang kalau tidak mendapat rezeki itu tidak bisa hidup. Umpamanya satu gelas air, kalau tidak satu gelas ini tidak bisa hidup atau mati. Ya satu gelas ini yang ditanggung, jadi terbatas sekali. Adapun lainnya yang berlebih-lebihan, yang sampai berlimpah-limpah tidak ditanggung Tuhan. Lalu selainnya itu mengatur, mengusahakan atau memperhatikan apa-apa yang sudah ditanggung, itu namanya buang-buang waktu dan tenaga. Tidak boleh. Maksudnya tidak boleh itu kalau tidak didasari dengan lillah billah. Kalau didasari lillah billah itu sih bukan memperhatikan lagi, tapi melaksanakan perintah lillah. Jadi jangan sampai salah menafsirkan memperhatikan dengan lillah billah. Ini yang perhatikan ada Tuhan, billah jadi hanya wujud, hanya Allah tuh. Jadi hanya wujudnya, lahirnya saja yang perhatikan, sedang sesungguhnya yang perhatikan itu Allah billah. Di samping itu dengan dasar niat lillah bukan perintah,
bukan didorong oleh keinginan manusiawi atau nafsu, kebutuhan nafsunya. Jadi kalau begitu, baik itu rezeki yang ditanggung Tuhan, yang terbatas tadi, atau rezeki yang tidak ditanggung, yang tidak terbatas, mengusahakannya itu, memikirkan, memperhatikannya, kalau tidak dirasa lillah billah, itu terkecam barang mujahidin, terkecam. Tapi kalau didasari lillah billah, dengan sendirinya, sudah tidak menjadi persoalan lagi. Rizki yang bertumpuk-tumpuk, ya sampai melampaui batas, keterlaluan. Ya, sekalipun dengan niat lillah, ya tidak boleh. Sebab itu israf namanya. Dan bahasa melampaui batas, berlebih-lebihan. Nah, ya harus sekedarnya, jangan sampai menyolok kekayanya, padahal di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang miskin kelaparan. Jadi orang yang sudah banyak rezekinya, sang menonjol, menyolok, kok masih mempeng, ini mempengnya tidak boleh dasarilah. Sebab israf, dan israf itu dilarang Tuhan, dan perkara yang dilarang Tuhan tidak boleh didasari lillah atau su'ul adab. Jelas itu nanti hanya untuk numpuk buat pribadinya. Jelas itu nanti hanya untuk numpuk buat pribadinya sendiri. Kalau memang dasar lillah, mestinya hasil yang berlebihan itu harus digunakan untuk menolong kepada sama saja, yang wajar tolong, dan untuk membiayai apa-apa yang harus dan patut dibiayai, seperti amal jariyah dan seterusnya, wakaf dan sebagainya. Jadi soal lillah itu terbatas hanya buat soal-soal yang diridhai oleh Allah wa Rasulullah SAW. Soal mengatur atau mengusahakan masalah ekonomi misalnya, pertama harus yang diridhai oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai merugikan pihak lain. Kedua harus didasari di samping billah harus lillah. Kalau sungguh-sungguh dasar lillah dan billah, ini bukan nama merhatikan, sebab dasar billah. Jadi bukan dia yang perhatikan, dan kedua lillah. Terus tidak berat merhatikan, melainkan melaksanakan perintah.